ada sosok hitam tinggi, wajahnya tuh menghadap ke supir itu tadi. Si kernetnya nggak ngeliat bro. Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di kesempatan malam kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah horor yang pernah dialami oleh salah satu subscriber di channel Sahabat Arda 69. Lagi dan lagi bro, ini ceritanya tentang kernet yang apa ya, bukan profesinya gitu loh. Dia ini bukan kernet, nggak beda jauh sama cerita yang kemarin. Yang kemarin itu kan tentang apa namanya, anak sekolah yang ikut sama saudaranya ya. Yang ini pun nggak beda jauh bro, ini juga sama aja sama yang kemarin. Dia seorang pelajar juga yang ikut sama saudaranya ketika liburan sekolah. Kisah ini terjadi pada tahun 2018 di hari-hari libur ya. Dia ini, si kernet ini kelas 3 bro, kelas 3 SMA, jadi udah mau lulusan gitu loh. Memang si kernet ini dia suka banget dengan dunia mobil dan juga dunia horor. Dia tuh memang bercita-cita untuk menjadi supir, tapi dilarang oleh orang tuanya, makanya disekolahin sampai SMA. Nih kalau gimana ya, orang tuanya dukung gitu, setuju gitu. Kayak saya gini bro, masih SMP aja udah putus sekolah terus jadi kernet gitu. Aduh, malah curhat diri saya. Oke, kembali ke topik. Dia ini ikut sama paman ya, waktu pengiriman barang ke daerah Sumatera Selatan. Dia ini sebenarnya orang Jakarta bro, daerah Tangerang. Kirim snack ke bongkar di daerah Sumatera Selatan. Saya nggak mau sebut namanya gudangnya di daerah mana, intinya di Sumatera Selatan. Ini nih si supirnya ini sering banget sebenarnya ngirim ke gudang tersebut. Sering banget ngirim ke situ, ya nggak terlalu sering bro, sekitar 5 atau 6 kali. Jadi kan udah pernah gitu kan, udah pernah ke gudang situ, udah tahu juga di dalam gudang situ nih ada apa-apa saja, sudah tahu gitu kan, karena sering ngirim ke gudang situ. Oke, singkat cerita aja bro, langsung dari perjalanan Tangerang ke Sumatera Selatan itu kan menempuh waktu sekitar 2 hari kurang lebih kan. Setelah perjalanan, sesampainya di Sumatera Selatan, di tempat itu tadi, semua nggak ada yang aneh. Jadi si supirnya ini sebenarnya udah cerita nih sama kernetnya, nanti di gudang sana kita sampainya sore aja, kita taruh surat jalan di gudang, laporan satpam, terus kita keluar parkir di luar gitu loh. Jadi niatnya si supir ini datang ke gudang itu cuman mau buat laporan surat jalan aja, karena memang udah tahu bro di dalam gudang itu memang horor. Sebenarnya gudang yang disewa ini nggak apa-apa gitu kan, karena gini bro, gudangnya itu nih apa sih, kayak ruko gitu loh, kayak ruko tapi berupa gudang. Memang gudang tua. Si satpamnya ini pun udah ngomong tuh sama si supirnya ini, Pak, ini gudang sementara kami, untuk gudang yang asli yang benar-benar dimiliki oleh PT kami itu belum jadi, belum 100%. Jadi sementara kita taruh dulu nih produk-produk kita di dalam gudang sini gitu ya. Gudangnya itu bro, apa, gudang tua kayak mana sih, nggak kerawat banget. Di situ kan gudang tuh nggak cuma satu kan, ada beberapa, sekitar ada 3. Itu dia cerita ke saya ada 3 gudang itu, yang disewa cuma satu itu. Yang buat horornya gudang itu bro ya, selain gudang itu tua, jadi gudangnya itu tuh kiri kanannya tuh sawah. Jadi ya udah cuman ada gudang itu aja. Rumah-rumah warga pun jauh dari gudang tersebut. Jalan itu bukan jalan utama. Jadi gudang itu memang sangat menyendiri sekali lah gitu kan. Memang ya nggak direkomendasi banget sih kalau untuk suruh nginep di situ kan.
Jadi si supir ini setelah sampai di gudang, ternyata satpamnya sudah pulang. Karena itu sudah jam 5 kan, jam 5 itu semua sudah pada pulang, gudang sudah tutup. Cuman kan gerbangnya dibuka. Gerbangnya nih gerbangnya kayak gitu bro. Udah apa namanya gudang udah gak kepake lama ya, buat darurat gitu aja. Gerbang buat di depannya gitu loh. Jadi kalau kayak gudang itu kan di depan ada gerbangnya sih bro, bukan di dalam gudangnya. Pemukiman gudang itu tadi di depannya kan ada pintu masuknya itu kan. Gerbangnya itu memang udah nggak bisa dipakai lagi, jadi udah ngebuka gitu aja. Saat mobilnya masuk ke dalam, si kernet ini mau laporan ke pos satpam, ternyata pos satpamnya nggak ada. Bayangin bro, satpamnya aja pulang, nggak mau satpamnya di situ. Jadi itu masih jam 5 kan. Si kernetnya ini nih ngajakin si supirnya buat ke gudang sebelah. Karena kalau gudang produk snack tadi kan gudang kan ditutup ya, digembok rapet semua, jadi nggak bisa dong masuk ke situ. Cuman gudang sebelahnya ini kebuka bro, gudangnya ini 2 lantai gitu kan. Dan menurut cerita warga sekitar dan satpam itu juga, gudang ini dulunya itu sempat menjadi sebuah pabrik bordir itu kan bro ya, jahit itu kan ya itu. Jadi memang gudang ini udah ada lama banget di situ. Dan kenapa disewa sama, ya mungkin karena harganya miring ya, mau aja juga kan buat darurat sementara gitu kan. Lagian nggak semua produk taruh di situ. Jadi si kernet ini ngajakin lah ke si supirnya ke gudang sebelah. Si supirnya ini nggak maunya kayak gini loh. Apa sih? Udah tahu gitu bro, keadaannya di lingkungan gudang tersebut tuh memang angker. Yang si supir ini sering lihat ada sosok perempuan, ibu-ibu yang menggendong bayi. Bukan hanya itu, yang seremnya lagi, keadaan gendong bayi itu perutnya keadaan hancur. Jadi apa sih, dalaman perutnya itu keluar semua bro. Gimana? Nggak, aku nggak bisa bayanginnya. Si supir itu sering melihat sosok itu. Jadi gimana ya? Memang selama si supir itu di situ nggak pernah ada gangguan aneh-aneh sih bro. Ya hanya menampakkan diri seperti itu aja. Bagi si supir ini udah hal yang biasa gitu kan. Si supir udah paham daerah situ seperti apa. Si kernet mengajaknya untuk ke gudang sebelah, mengajak ke situ. Si supir ini awalnya menolak, tapi gimana ya, mungkin dia penasaran atau kepo gitu kan bahasanya kita. Berangkatlah supiran kernet ini ke gudang sebelah itu tadi. Awal memasuki gudang itu semuanya udah kerasa merinding. Cuman si supir ini tetap aja berpikirnya positif. Apalah, ini masih sore juga kan, nggak bakal ada apa-apa gitu kan. Si supir ini ngobrol sama kernetnya begini, lagian lu ngapain sih ngajak-ngajak gua kesini? Anjir, merinding. Si kernetnya jawab, nggak apa-apa kali om, kan sekali-kali gitu, uji nyali gitu. Apa sih, bercanda-bercandaan gitu bro. Ya memang si kernetnya ini suka banget gitu kan. Karena diceritain oleh si supirnya itu tadi seperti itu, si kernet ini malah merasa tertantang gitu. Entah gimana wataknya itu kernet, gak tahu, saya juga bingung. Saat memasuki gudang tersebut, muter-muter di dalam gudang situ ya banyak apa sih, debu-debu sama palet-palet bekas gitu bro. Memang gudang itu udah nggak dipakai beberapa tahun yang lalu memang udah nggak pernah dipakai lagi gudang itu. Gudang ini kan berisikan 2 lantai ya bro. Di atasnya itu mungkin kantornya atau jadi banyak banget di atasnya. Di lantai 2-nya itu banyak banget ruang-ruangan gitu, bilik-bilik gitu bro. Kayak ini kantor A, ini kantor B gitu kan. Di saat menaiki ke lantai 2, horornya udah mulai kerasa. Gimana ya?
udah mulai ada tanda-tanda seperti barang jatuh atau suara langkah jalan. Ini padahal mereka cuma berdua loh. Juga di gudang situ tuh nggak ada rumah bro. Jadi si supir ini tetap berpikirnya positif bro. Mungkin barang jatuh itu kena angin. Berpikirnya seperti itu. Setelah menaiki ke lantai 2, betapa kagetnya supir itu melihat bahwasanya di dalam gudang tersebut, di lantai 2-nya tidak ada ventilasi udara sama sekali. Jadi barang yang jatuh tadi itu apa? Si kernetnya ini mencoba menenangkan si supirnya itu tadi sambil diajak bercanda gitu bro. Mungkin aja tikus, udah gak usah mikir aneh-aneh. Ayo kita lanjut ke atas. Jadi di atasnya ini gudang, namanya gudang itu kan di atasnya ada yang lahan kosongnya gitu bro ya. Nah, naik ke lotengnya itu, naik ke atasnya sampai di atas tuh melihat pemandangan sore hari gitu bro. Kiri kanannya kan sawah gitu. Si supirnya ini di atas tuh bilang gini, kenapa saya nggak dari kemarin-kemarin ya kesini ya? Padahal saya ini sering banget kesini, tapi nggak tahu kalau dari atas ini pemandangannya bagus gitu. Di atas itu supirnya ngomong kayak gitu tuh berbohong gitu bro, untuk menutupi rasa takut dia tadi. Karena rasanya udah gitu tadi bro, ketakutan. Setelah berbincang-bincang di atas tadi, ngobrol kan sama kernetnya itu, si supir tadi, waktu menunjukkan pukul 6:30 malam ya, sudah azan maghrib bro ya. Jadi si supirnya ini ngajak kernetnya untuk turun kembali ke mobil. Ayo bro, turun lagi aja ke mobil, jangan di sini, ini udah sore banget, udah petang. Ya udahlah, si kernet ini nurut kan, turun ke bawah. Saat di lantai 2, si supirnya ini udah mulai melihat penampakan di dalam gudang tersebut. Entah kenapa, padahal si supir ini sering banget loh datang ke gudang itu, tapi justru si supir ini yang merasa terganggu. Dia melihat di bagian pojok gedung tersebut ada sosok hitam tinggi, wajahnya tuh menghadap ke supir itu tadi. Si kernetnya nggak ngeliat bro, tapi kernetnya ini ngerti kalau si supirnya ini dalam keadaan ketakutan. Sambil diajak ngobrol, mas, ayo mas, diajak ngobrol, turun ke bawah, dituntun gitu bro. Soalnya si supirnya ini pandangannya kosong, melihatnya kosong. Kenapa si kernet ini bisa tahu kalau si supir ini melihat sosok hitam itu? Ya karena setelah sampai di bawah itu si supirnya cerita, setelah diajak turun ke bawah, tetap berusaha si kernet ini menuntun supirnya buat turun ke lantai dasar. Ini bro, padahal gedungnya ini nggak terlalu besar kan, hanya 2 lantai. Tapi entah kenapa di saat sore hari itu mereka ingin turun ke bawah, nyari tangganya nggak ketemu bro. Lihat gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, gedung tersebut tuh banyak sekali bilik-biliknya gitu, kayak tempat-tempat kosongnya gitu, banyak banget. Jadi masuk tuh salah masuk terus bro, salah masuk ke kita ngomongnya ruangan aja ya. Masuk ke ruangan A, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ke ruangan B. Nyari tangga turunnya nih gak ketemu bro. Sampai akhirnya tuh jam 9 malam baru bisa keluar, baru bisa lolos. Setelah mereka berdua itu tersesat di dalam gudang kecil ya, gak seberapa itu. Setelah sampai di bawah, si supirnya ini udah gak mau lagi untuk datang ke gudang tersebut. Bahkan sampai disamperin bro sama satpamnya itu. Karena satpamnya ini tahu kan ada mobil masuk dan mengerti kenapa kok tidak keluar seperti biasanya gitu kan. Karena biasanya si supir ini kalau udah nggak ada orang di gudang tersebut, mobilnya tuh pasti keluar, parkir di luar, nggak mungkin parkir di situ. Nah ini ada apa nih kok mobilnya masih tetap di situ? Disamperin bro sama satpamnya, dicariin mereka itu ya di dalam gudang itu.
pakai senter, sini mas, sini mas, sini mas, keluar samping mobil, barulah mobil itu dibawa keluar kan, diajak sama satpamnya, ngapain mas parkir di sini gitu, ini kan udah malam. Terus si supir ini ngomong, ya saya mas dari sini nyampe dari sore tadi sebenarnya, tapi nih si kernet kurang ajar ini ngajakin ke atas gitu, kok berani banget, udah ayo keluar. Nah, mobilnya dibawa keluar, diamankan ke tempat yang lebih ramai gitu bro. Ada di sekitaran situ juga, di jalan lintasnya itu ada rumah makan besar, parkirin di situ. Disitulah baru ngobrol si satpam ini, kernet dan si supirnya. Gimana ya, terlalu menantang banget sih bro. Kan si supir ini kan tahu ya keadaan gudang itu kan memang angker gitu. Apalagi si supir juga tahu bahwasanya dia sering banget melihat ada sosok-sosok perempuan dikala dia datang ke gudang tersebut. Udah tahu gudang itu angker, kenapa masih melakukan hal itu? Harusnya dia yang lebih paham, bisa lah ngomongin kernetnya itu tadi. Dan kernetnya ini itu sok berani banget bro, giliran keadaan kayak gitu kebingungan juga dia kan. Itu apa ya bro, dalam keadaan kayak gitu nih pikiran nggak bisa berpikir jernih bro, halu terus. Apa ya, yang tadinya nggak ada tuh bisa kelihatan ada gitu. Kayak contoh sosok besar itu tadi, itu sebenarnya hanya halusinasi mata, maaf. Soalnya apa sih, rasa takut yang berlebihan itu tadi, kalau saja dia tidak melakukan hal nekat tadi untuk masuk ke gudang tersebut dan turun sampai sesore itu, saya rasa nggak bakal terjadi hal-hal seperti ini. Sepertinya segini aja konten dari sahabat Ardan 69 di malam kali ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor menarik, bisa kirim DM di halaman Facebook saya di Ardani Official. Di situ nanti kalian cerita tuh, jangan ceritanya yang apa, chatting saya ini jangan yang P, jangan yang hi, jangan yang bang gitu. Langsung aja gitu bro, cerita beberapa aja kalian ceritakan. Kalau kiranya menarik, bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Nanti aku kasih nomor WA aku, kita konsultasi di situ dan bisa tuh ditayangin di channel sahabat Ardan 69. Terima kasih buat kalian semua yang udah support saya dan subscribe channel ini. Yang nggak subscribe ya nggak apa-apa lah, mungkin kurang menarik buat kalian. Intinya aku terima kasih banget buat kalian yang selalu support saya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.